hari ini aku cukup excited karena aku mau traveling ke Banyuwangi. Aku cuma bawa satu ransel sama tote bag biar gak rempong. Dan perginya aku naik sleeper bus bareng temanku. Jadi aku punya wishlist buat mengunjungi banyak tempat di Indonesia, dan Banyuwangi adalah salah satu wishlist aku. Dan buat kesana sekarang aku ikut open trip 3 hari 2 malam. Nah sekarang aku mau review si sleeper bus yang aku naikin buat kesana. Di sisi kiri di sini ada tirainya biar lebih private. Jadi kita duduknya masing-masing satu-satu gitu. Terus di depan kita dikasih monitor, kalau mau nonton Netflix juga bisa. Terus di sisi kanan di sini ada lampu, tempat snack sama charger. Tapi sayang banget colokan chargernya tuh masih yang jadul gini. Jadi buat yang HP-nya iPhone nggak bisa ngecas di sini. Tapi kemarin aku sih ngecasnya deket sih Pak Supir, ada lagi colokannya. Udah gitu di sini kita juga dikasih selimut, bantal sama snack juga, dan minum juga udah dikasih. Terus di sini juga ada toiletnya juga di belakang. Dan menurut aku si sleeper bus ini jauh lebih enak daripada naik kereta eksekutif. Dan tau gak yang paling aku suka tuh apa? Ini di sebelah tombol charger ini ada buletan yang warna silver. Nah yang ini tuh kalau dipencet kursi belakang kita tuh bisa bergetar jadi kayak kursi pijit. Itu aku suka banget mencet-mencet itu. Jadi kayak dipijit gitu sambil jalan. Nah jadi awalnya sebenarnya kita mau berangkat tuh naik kereta. Tapi pas aku mau booking tiket dan check out di detik-detik mau bayar banget, tiba-tiba tiketnya sold out dong. Mungkin karena liburan akhir tahun jadi rame kan. Terus cek tiket pesawat harganya udah naik semua, jadi 2 jutaan gitu ke Banyuwangi sekali pergi. Nah aku tuh inget aku nyimpen nomor kontak WA-nya si sleeper bus ini. Langsung dong aku chat, masih ada nggak kursinya? Alhamdulillah ternyata masih ada. Terus nggak pakai lama aku langsung transfer bayar dan pesen kursi karena takut nggak kebagian lagi. Nah sekarang aku mau review snack yang kita dapetin dari si sleeper bus ini. Jadi pertama itu kita dikasih beng-beng nih. Terus udah gitu kita dapet kacang sukro kecil. Terus kita dikasih 2 roti, 1 pop mie, dan 1 air mineral juga. Besok paginya aku sampai di terminal Karangente Banyuwangi dan langsung dijemput sama pihak open trip. Di sini aku ketemu teman-teman baru yang lucu-lucu banget, orang-orangnya rame. Dan rata-rata mereka itu solo traveler, jadi rata-rata pada pergi sendiri. Padahal banyak cewek-cewek loh. Nah, untuk si open tripnya sendiri, ini aku kemarin ikutan open trip 3 hari 2 malam. Nah ini ada itinerarinya sama ringkasan tempat-tempat yang dikunjunginnya. Jadi nih destinasi yang dikunjungin ada Ijen, Baluran, Pantai Bama, Pulau Menjangan, snorkeling, terus Taman Dejawatan, Teluk Ijo, banyak lah pokoknya detail banget di websitenya tuh. Dan di sini juga ditulis itinerary kita dari mulai hari pertama sampai hari ketiga tuh ngapain aja dan jamnya jam berapa aja. Sebenarnya inceran aku ke Banyuwangi itu adalah si Blue Fire atau api biru. Karena api biru itu kan katanya cuma ada 2 di dunia, dan salah satunya ada di Banyuwangi. Jadi dari dulu aku tuh penasaran pengen lihat si Blue Fire itu. Dan pengalaman dari ikut open trip yang kemarin tuh aku cukup seneng karena pertama si pihak travelnya tuh on time. Jadi rata-rata semua jamnya tuh sesuai gitu. Kalaupun ada ngaret ya paling 5 menit, gak lama. Dan si orang-orangnya juga semuanya on time, satset, nggak ada yang ngaret atau lelet-lelet. Jadi semua tujuan tuh nyaman gitu, kita bisa ngikutin itinerary sesuai jadwal. Buat harganya kemarin tuh aku 3 hari 2 malam, harganya itu 1,6 juta. Tapi tadi aku lihat di website sih udah naik jadi 1,8. Tapi itu cuma di Banyuwanginya aja, belum termasuk tiket pulang pergi. Jadi buat yang mau ikutan tiket PP itu urus sendiri. Tapi buat kalau kita di Banyuwangi selama 3 hari 2 malam itu udah diurusin semuanya sama pihak travel. Jadi pas sampai sana tuh kita udah nggak bingung, tinggal duduk manis ngikutin itinerary sama jadwal yang udah disusun pihak travel. Nah hari pertama pas udah sampai tadi kita langsung dijemput buat menuju ke hutan Dejawatan. Ini aku udah lama banget lihat foto Dejawatan di internet dan aku penasaran aslinya tuh kayak gimana sih si pohon-pohon gede itu. Nah ini aku udah sampai.
Jadi isinya itu pohon-pohon terembesi tua, katanya sih umurnya ratusan tahun. Nih bentukannya kayak begini. Dan di sini juga kita udah disiapin tempat makan kayak prasmanan gitu sama pihak travel buat sarapan di sini. Nih aku suka banget vibes-nya di tengah hutan. Terus udah disediain meja-mejanya sama prasmanannya. Kayak gini bentuknya. Terus habis makan kita lanjut explore. Jadi habis makan tuh kayak agenda bebas kalau misalkan ada yang mau foto-foto atau bikin konten. Dan rata-rata di sini tuh aku lihat banyak cewek-cewek konten creator yang solo traveler gitu. Mereka tuh udah siap tripod. Jadi beneran kayak ya udah jalan sendiri sama tripod bikin konten. Di sini juga ada jasa tukang foto keliling. Jadi buat yang pengen foto lebih profesional pakai kamera SLR, di sini ada tukang foto. Bayarnya itu kemarin aku tanya harganya 30.000 dan kita dapat 5 file. Nah, beres dari hutan di Jawatan, kita lanjut perjalanan ke Pantai Mustika buat nanti nyebrang ke Wedi Ireng. Tapi sebelumnya kita lunch dulu bareng-bareng di pinggir pantai. Abis itu baru lanjut nyebrang. Nah, di sini kita udah ditungguin sama perahu-perahu nelayan yang siap untuk nyebrangin orang-orang buat ke Wedi Ireng. Satu perahu itu kemarin aku isinya 6 orang. Nih kayak gini perahunya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go. Hari kedua jam 4 subuh kita udah cus dari hotel masing-masing buat cus mau nyebrang ke Pulau Menjangan dan lihat sunrise dari laut. Ini aku rekam padahal baru jam 5-an subuh, tapi udah secerah itu. Tapi cerahnya tuh nggak yang cerah banget, enak gitu, adem kelihatannya. Nah, di sini kita nyebrang laut sambil foto-foto. Nah, destinasi selanjutnya adalah ke Pulau Menjangan buat sarapan di sana. By the way, Pulau Menjangan itu kalau di Jawa Menjangan tuh kan rusa. Nah, di sana aku ketemu rusa yang jinak-jinak, dan senengnya di Pulau Menjangan itu sepi, nggak ada orang, jadi cuma kita aja, jadi berasa private beach-nya tuh.
Nah, di Pulau Menjangan ini kita siap-siap buat sarapan, abis itu kita bakal snorkeling. Jadi pas nyebrang ke pulau ini, semuanya rata-rata udah siap pakai baju renang. Aku juga gitu, jadi udah siap baju buat nyemplung, cuma di double sama jaket aja. Jadi pas nyemplung tinggal dibuka jaketnya. Nah, ini situasi pagi di Pulau Menjangan, bagus banget dan sepi dan bersih banget. Lihat deh, gunungnya kelihatan jelas. Terus di sini aku ketemu rusa. Nih, ini pagi-pagi sebelum sarapan. Terus pas aku lagi makan sama temenku, tiba-tiba ada satu rusa yang nongol nyamperin kita. Ini dia rusanya. Dan dia tuh makan apa aja ternyata. Ini aku kasih kangkung mau. Terus lama-lama dia makin ngedeket, mau nyomot sambalnya temenku. Jadi sebenarnya dia makan apa aja, sampai nasi pun ternyata dia mau. Nih rusanya jinak kayak gini. Semoga sehat selalu ya rusa. Nih hal-hal yang aku suka kalau traveling. Makanya aku punya wishlist traveling ke banyak tempat, karena aku suka lihat tempat-tempat baru. Terus ketemu banyak manusia-manusia sama karakter-karakternya, aku suka merhatiin mereka. Terus aku juga ketemu hewan-hewan gini aku suka. Nah, abis sarapan kita langsung siap-siap ke kapal masing-masing, terus buat lanjut snorkeling. Dadah rusa. Jadi snorkelingnya tuh di taman nasional, di bawah airnya tuh banyak terumbu karangnya, bagus deh. Nanti aku tunjukin ya videonya. Nah, ini udah pada siap-siap mau lanjut naik kapal lagi ke tempat snorkeling yang udah disiapin. Beres dari snorkeling, kita makan siang dulu bentar dan lanjut lagi ke Taman Nasional Baluran. Jadi kalau aku lihat Taman Nasional Baluran tuh semacam Afrikanya tapi versi Indonesia. Jadi isinya tuh padang savana luas banget, dan katanya memang tanah di sini tuh tipenya kering. Jadi isinya tuh padang savana tandus, terus pohon-pohonnya juga kering nih kayak gini. Nah, ini kita pertama tuh destinasinya menuju salah satu pohon yang katanya namanya tuh pohon Raisa. Karena dulu Raisa katanya pernah syuting video di situ. Nih, isinya tuh padang savana kayak gini, rumput luas banget, dan masih ada kerbau, banteng. Terus pas naik mobil tuh aku lihat kerbau yang lagi mandi lumpur gitu, coba nggak sempet di videoin. Terus ada rusa juga yang lewat, sama katanya sih ada burung merak, cuman aku nggak lihat si burung merak itu. Nah, ini adalah spot foto yang dicari para wisatawan, tapi aku nggak mood foto di situ karena ngantri. Nah, ini temanku namanya Mbak Riz. Nah, ini adalah savana Bekol. Biasanya sih orang-orang pada foto di sini. Terus di sini juga banyak yang sewa jeep, tapi duduknya tuh yang di atas jeep gitu loh, bukan di dalam mobil. Jadi duduknya pada di atas jeep sambil ngelihat padang savana dan hewan-hewan.
Lihat ada yang dibully. Kita pulang dari sini tuh sekitar jam 5 sore, terus lanjut makan malam sebelum nyampe ke hotel. Abis itu sampai hotel bener-bener udah capek banget tepar, tapi harus langsung istirahat buat bangun lagi jam 12 malam karena kita mau trekking ke Ijen. Nah buat si Ijen pas malam-malamnya tuh aku nggak ngerekam apa-apa karena gelap banget. Pertama nggak kelihatan apa-apa juga, kedua fokus ngedaki capek bernafas. Jadi pas ke Ijen itu kita cus jam 12 malam dari hotel dan nyampe ke pendakian itu sekitar jam setengah 2. Kita mulai naik ngedaki dan jalannya tuh nanjak banget parah. Tapi di Ijen tuh beda sama gunung lain. Jadi di sini tuh ada taksi. Taksinya itu kayak gerobak. Dan kalau yang lansia-lansia atau yang mager buat naik gunung itu bisa sewa taksi gerobak. Itu harganya kemarin tuh kalau naik aja 1 juta, tapi kalau naik turun itu 1,6 juta. Jadi kita tuh beneran ditarik pakai gerobak, nggak jalan kaki kalau naik itu. Nah sebenarnya si Ijen ini kan kayak puncaknya banget. Yang aku cari-cari di Banyuwangi itu pengennya ke Ijen lihat Blue Fire atau si api biru itu. Nah buat lihat si api biru itu, kenapa kita pergi ngedakinya malam-malam? Karena si api biru itu kan kelihatannya cuman kalau pas gelap aja kan. Tapi balik lagi yang namanya alam itu kan nggak bisa diprediksi ya. Jadi si api biru itu kadang muncul kadang enggak, tergantung gimana situasi dan kondisi, gimana cuaca. Nah pas aku kemarin kebetulan cuacanya tuh berkabut, jadi si api birunya tuh nggak kelihatan jelas. Jadi yang kelihatan tuh cuma kabutnya aja waktu aku kemarin. Tapi untungnya pemandangan gunungnya juga bagus dan banyak banget turis asing yang kesini. Mulai dari orang Cina, Rusia tuh aku denger bahasa-bahasa, orang bule banyak, orang India banyak, China sih yang paling banyak kemarin tuh. Nah buat yang mau lihat taksi gerobaknya kayak gimana nih, kayak gini. Jadi kita bakal didorong buat yang mager naik atau yang jompo-jompo bisa naik ini, tapi harganya lumayan lah seharga tiket pesawat. Terus sebelum naik kemarin tuh aku di briefing dulu pendakiannya kayak gimana, sama masing-masing orang tuh dikasih masker gas. Karena pas udah dekat kawah tuh bau belerangnya nyengat banget dan banyak yang batuk-batuk. Cuman kalau aku pakai masker gas yang kemarin dikasih tuh malah pengap gitu rasanya, jadi aku nggak pakai sih kemarin. Nah ini pemandangan waktu aku turun itu udah terang, padahal ini baru sekitar jam setengah 7-an lah, tapi udah terang banget. Dan itu si kawahnya di situ, kawah Ijennya di bawah tuh banyak penambang belerang. Cuman karena bau banget, jadi aku nggak turun ke bawah, cuma dokumentasi aja dari atas. Nih rame banget yang ngedaki waktu itu. Dari mulai tengah malam udah rame sih. Nah ini pemandangan gunung di sekitarnya bagus banget sih pemandangannya. Terus abis itu aku lanjut turun. Awalnya aku tuh gak ada rencana buat naik si taksi gerobak itu ya. Cuman karena jalannya tuh pas nanjak kan nanjak banget. Pas turun banget. Itu beneran deh lutut aku sakit banget. Dan pas udah agak deket ke pos mau nyampe itu, aku memutuskan buat naik taksi. Dan karena aku jaraknya udah deket ke pos yang di bawah itu, jadi harganya nggak terlalu mahal, nggak juta-juta. Aku kemarin tuh 100.000 doang naik taksi gerobak ini sampai ke bawah karena jaraknya udah nggak terlalu jauh kan. Ya sekalian experience lah naik taksi di Ijen tuh kayak gimana. Nah kayak gini, jadi kayak naik gerobak tapi bawahnya tuh dikasih kayak bantalan biar nggak terlalu keras kalau ada guncangan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on Beres ikut open trip 3 hari di Banyuwangi, kita extend lagi sendiri sehari. Habis itu besoknya baru cus pulang. Tapi sebelum pulang kita transit dulu di Surabaya. Dan karena transitnya cukup lama, kita melipir buat main-main. Karena kebetulan aku belum pernah juga lihat kota Surabaya kan. Jadi kita kayak nyewa hotel kecil gitu buat naruh barang. Udah gitu cus naik Grab ke tempat-tempat yang ada di Surabaya. Kebetulan pas kita main ke sana tuh lagi ada pameran seni. Jadi aku datang sambil lihat-lihat lukisan. Terus abis dari sini kita jalan ke Tunjungan, ke Jalan Tunjungan. Itu kalau aku lihat-lihat jalannya mirip Jalan Braga di Bandung, banyak kafe-kafe lucu. Terus abis itu kita juga nyobain bebek goreng Surabaya yang katanya enak. Namanya tuh bebek Sinjai kemarin tuh. Nah ini isi pameran lukisan. Ada banyak banget artis-artis yang join di sini dan gambarnya juga bagus-bagus. Dan karena kita bener-bener transit, ini kita doang yang ngegembel pakai sendal jepit ke sini kayaknya. Nah, dari sini kita jalan-jalan sore ke Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan itu kalau aku lihat-lihat mirip banget sama Asia Afrikanya Braga. Kayak gitu mirip, toko-tokonya mirip, terus lantainya kayak di plester, mirip lah sama Braga, nggak jauh beda. Cuman bedanya di sini jalannya lebih lebar dan lebih gede. Nah terus kita nemu cafe namanya Gelateria. Dia jual gelato, kopi, waffle, sama kentang goreng. Karena Surabaya panas dan kita haus, terus ada es krim juga. Jadi kita nyobain gelatonya. Aku beli yang matcha sama cookies and cream. Karena aku kalau es krim sukanya 2 rasa itu. Rasanya ya biasa aja, standar sih. Terus kita sengaja duduk di dekat jendela buat lihat kota Surabaya dari sore ke maghrib. Aku beli es krim, temanku juga sama beli kopi. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Jadi sambil nunggu kereta, berhubung kereta kita itu lanjut lagi ke Jakartanya baru mulainya jam 10:30 malam. Nah ini tuh masih sore ke maghrib. Jadi kita di sini daripada gabut di hotel, mending jalan-jalan kan, lihat kota Surabaya. Biar aku nggak penasaran lagi sama Surabaya. Oh ternyata kayak gitu kotanya. Nah di sini kita ngobrol sampai sekitar jam 7. Terus jam 7-an tuh kita jalan-jalan lagi, keliling-keliling. Habis itu cus ke hotel, naik Gojek buat beres-beres, bersih-bersih. Nah abis itu kita jam 10 tuh udah stay di stasiun buat naik kereta yang ke Jakarta. Nah gitulah kira-kira perjalanan kita di Surabaya. finding life along the